Welcome back to Proud to be Indonesia di edisi kedua Ya, podcast dengan tema cinta dan relationship. iya. Topik kali ini kita membahas tentang bagaimana kita mengekspresikan atau kita mempunyai pendapat tentang kisah percintaan atau asmara dalam suatu hubungan. Ya, Kayaknya topik kali ini cukup menarik ya karena setiap orang pasti pernah falling in love, pernah juga mengalami kisah percintaan yang gitu ya. Di sini pasti. kita akan sedikit sharing terkait point of view kita masing-masing Iya, mengenai love and relationship. iya, benar, benar sekali. Makanya tetap stay tune di channel kita di Saint Martin Chase Martin Explore. underscore explore untuk lebih jelas atau lebih tahu tentang pengalaman pribadi kita masing-masing yang kita bisa share ke Public publik. ya. Oke. Oke, pembahasannya sangat interesting banget nih karena Yes, apa aja sih ini pembahasan hari iya, ini? karena cinta itu sangat personal banget ya dan Benar kadang banget. meskipun saya pribadi punya sosial media, Mm-mm, ada Theo BZA, mm-mm. tapi untuk kisah cinta aku lebih cenderung close ya, tapi spesial di channelnya YouTube Just Saint Martin Martin underscore underscore explore, explore. saya akan bercerita dan Baik, sharing lah ya baik, kita. baik, baik. Mm. Mungkin kira-kira menurut Martin sendiri seberapa penting sih cinta dalam hidupnya Ya, Martin gitu? ya. Nah, seberapa penting cinta dalam hidup saya itu sebenarnya kalau untuk pertanyaan ini benar-benar pribadi banget dan setiap orang pasti membutuhkan namanya itu cinta. Yang mana cinta itu akan tumbuh dalam hati dan mengisi kesendirian atau kesepian kita dan melengkapi hidup kita untuk menjadi manusia yang sesungguhnya. Dalam artian cinta itu benar-benar esensial bagi setiap orang dan punya penjabaran masing-masing. Itu sih untuk saat Sangat ini. menarik Iya. ya. Kayak dari Untuk hati banget. benar. Kalau menurut Tio gimana? Kalau menurut saya ya cinta itu suatu action ya karena Action. action mungkin di saat saya usia masih teenager itu kan mengartikan cinta itu kayak suatu Mhm, bualan atau kayak mhm. emosi-emosi dalam Ya, diri yang harus diekspresikan, tapi semenjak sekarang udah kepala tiga kayaknya mengartikan cinta tuh ya sebuah tindak tanduk seseorang mhm, dalam mengekspresikan dalam bentuk tindakan gitu mhm. sih. Berkat pengalaman hidup Iya, lebih juga. kayak action yang berdampak terhadap perkembangan kita secara personal juga sih. Benar. Menarik ya untuk dikulik untuk pengalaman Theo tentang percintaan dan kisah asmaranya. Untuk kalian guys yang mau komen silahkan di akun TikTok kami yang mau sharing tentang pengalaman Hmm, cinta dan asmara kalian bisa tag atau bisa kontak Instagram @martin_explore. luar biasa Ya, sekali ya. terus untuk Tio nih, maksudnya pengalaman apa sih yang sangat berkesan dalam menjalani suatu kisah asmara selama di Bali? Oke. Mhm, Untuk di Bali itu sendiri sebetulnya ya bagian part dalam hidup aku yang mana untuk di Bali hanya 2 kali sih pacaran gitu kan, menjalin mhm, suatu hubungan dengan seseorang dan karena saya juga orangnya picky banget untuk memilih seseorang yang akan benar, masuk ke dalam hidup aku. Jadi ya aku memaknainya sebagai suatu perjalanan hidup aja sih gitu kan. benar, Ya kalau emang masa lalu ya itu di bagian masa lalu hidup benar, aku dan benar, aku nggak tinggal di situ lagi. Yang sekarang benar, ya fokus sama seseorang yang kita take caring each other gitu, yang kita sama-sama mhm, apa ya ya berusaha membahagiakan hati kita satu sama lain lah seperti itu mhm. gitu. Wow, inspirasi banget ya. Bagi kalian guys, Nih. jangan lupa tetap subscribe YouTube channel kami @martin_explore dan TikTok juga dan berikan komen kalian bagi kalian yang ingin sharing pengalaman asmara kalian seperti
rekan kami Theo. Sangat inspiratif dan Oke. mhm. Dan dari saya sendiri, apa sih, kriteria pasangan yang sekira-kiranya, bisa meluluhkan hatinya Martin gitu? Iya, kayaknya pertanyaan ini sangat, interesting ya, sangat Iya. menarik banget karena, perjalanan hidup saya secara pribadi pun banyak fluktuasi seperti bisnis ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Mmm. Kadang beruntung, kadang tidak. Tapi yang terpenting, mencari pasangan atau partner itu yang bisa menerima kita apa adanya. Ada di kala kita susah, ada di kala kita tuh senang. Dan itu tetap kita akan, berpatokan pada, prinsip hidup dan juga behavior, perilakunya. Itu yang paling penting yang kita terutama saya yang saya terapkan sampai sekarang kayak gitu. Yang bisa menerima saya apa adanya. Karena banyak kekurangan, kelebihan sedikit ya, tapi kekurangan banyak. Yang penting saling Yang melengkapi penting lah saling ya. melengkapi. Kira-kira, definisi cakep sendiri menurut kacamata Martin seperti apa sih mengartikan yang Ya, cakep gitu kalau mungkin? menurut saya, cakep atau cantik atau ganteng itu relatif. Yang terpenting adalah, kita melihat, kelebihan seseorang itu dari behave-nya, dari perilakunya, dari unggah-ungguhnya, dari, personality-nya. Kalau kita ngerasa, orang itu cocok dan match sama kita, jalan. Tapi sekiranya nggak bisa, ya kita pelan-pelan, atau tegas untuk, menjelaskan bahwa kita tidak bisa lanjut. Kalau menurut Theo sendiri gimana menanggapi dengan, pertanyaan tadi? Iya, kalau saya pribadi sih terkait masalah kriteria berarti ya. Kriteria sebetulnya ya nggak muluk-muluk sih dalam artian, secara personal kita match Mhm, dan kita punya visi yang sama gitu kan. Karena perbedaan itu pasti akan terjadi gitu mhm, walau bagaimanapun kalau kita saling memahami satu sama lain ya, kemungkinan besar hubungan itu akan berjalan dengan lama mhm, itu ya akan lebih besar gitu. mhm, Karena menurut saya pribadi, eee, hubungan itu tuh bukan hanya kita antar individu gitu, mhm, tapi harus bisa mengawini sosialnya juga, benar, teman-temannya dia, benar, keluarganya dia, sekaligus kita harus memahami juga culture dia dengan mhm, pola asuh yang berbeda juga, mhm, otomatis harus lebih dilebarkan lagi toleransi dan saling memahami satu sama lainnya benar banget. gitu. Itu Mmm, itu dewasa sekali jawabannya. iya. Theo ini adalah sosok, mmm, muda yang sangat open minded, yang sangat terbuka dan sangat dewasa dalam, menjabarkan sesuatu tentang kehidupan. Saya sangat bangga dengan kamu, Theo. Eee, dengan kisah asmara pun, mmm, menjabarkannya dengan jelas ya, guys. Bagi kalian pengen tahu tentang sejarah atau kisah asmara bisa follow akun TikTok atau YouTube dari rekan kami, Theo, dengan Theosbah @theosbah. Iya, TOBZA ya. Nanti Yes, mungkin saya catat di sini. mhm, Mungkin kalau kita pengen berteman ya is okay oke. gitu. Terus, ada pertanyaan lagi, apa sih menurut definisi bahagia menurut, Theo? Kalau menurut saya pribadi, bahagia itu tuh bagaimana kita memahami diri kita dan Mhm, penerimaannya gitu. Jadi, eee, kalau kita ngerasa kita memahami diri kita, mhm, apa yang kita mau dan kita butuhkan, mhm, selebihnya ya kita akan tahu gitu tujuan hidup kita tuh kemana gitu. mhm, Bahagia itu bukan hanya soal bagaimana caranya menyenangkan saya pribadi, tapi, mhm, juga membahagiakan orang-orang di sekitar saya gitu. Sebuah korelasi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain gitu. Jadi kebahagiaan saya itu ada ketika secara internal dan eksternal itu berkesinambungan gitu. Tapi dalam membahagiakan orang lain juga, otomatis, saya harus membahagiakan diri saya sendiri mhm, gitu. bener. Self love itu, gerbang utama untuk memahami apa arti bahagia itu. Oke, wow, amazing jawabannya, guys. Wow,
Thank you untuk sharing bisa kita tahu, definisi bahagia dari pihak Theo dan bisa sharing ke publik juga. Terima kasih. Ya. Ya nggak apa-apa lah, karena kita sebagai berteman juga, aku juga support juga YouTube-nya Martin supaya bisa lebih berkembang, dan Amin, puji daripada Tuhan. kita ngobrol yang nggak penting kan, podcast setidaknya jadi salah satu jalan yang Benar membuat benar. kita produktif juga Benar dan benar benar. mengembangkan kepribadian kita kan gitu. Ya. Kalau kalian guys mau tanya tentang definisi bahagia, bagi saya pribadi, bahagia itu terkadang kita bisa temukan di sekitar kita. Definisi bahagia itu kadang sederhana. Jika kalian tahu tentang diri kalian, apa yang membuat diri kalian itu bahagia, terutama kalian tahu kapasitas kalian, apa yang bikin kalian bahagia, mulai dari hal yang kecil sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tahu self love dan tahu cara mengaplikasikan, mungkin dengan pacar atau dengan teman atau dengan keluarga atau dengan diri sendiri. Duduk termenung, bisa juga duduk di pantai, menikmati indahnya pantai, dan hatimu ngerasa bahagia dengan seperti itu. Nggak harus selalu dengan barang-barang yang mewah atau tempat hiburan yang mewah atau liburan yang mewah. Terkadang bahagia itu kita dapat di sekitar kita. Dari hati lah ya. Yang penting dari hati. Itu. Jadi otomatis cinta dan kebahagiaan itu tuh selalu bergandengan ya. Benar, Ada benar, cinta, benar, ada benar. bahagia, ada Benar. kebahagiaan, ada cinta juga. Lalu balik lagi ke topik, kira-kira apa sih gitu kriteria orang yang sekiranya memenuhi syarat itu untuk bisa mengisi hatinya Martin saat ini mungkin? Untuk mengisi kriteria dan mengisi hati saya sebenarnya sederhana. Menerima saya apa adanya dan apa ya, tetap jangan egois. Dan tetap jadi diri sendiri aja. Setiap orang punya cara masing-masing untuk mencintai seseorang atau menghargai seseorang. Tidak perlu menjadi orang lain. Intinya itu sih, dan saling menyayangi, mencintai, dan menghormati satu sama lain. Kalau yang mencari perfect, kayaknya susah. Tapi nyari yang sederhana dan mau menerima apa adanya itu terkadang susah dicari. Semakin mencari kadang semakin Ya. semakin mengejar, semakin mencari kadang Iya. semakin susah juga ya untuk Cuman dapetin kalau ya tidak kan? mencari, kita juga tidak akan dapat. Jadi Hmm. kuncinya di diri kalian guys. Jodoh, rezeki, maut itu memang sudah ada yang ngatur. Betul. Tapi kita kembalikan lagi ke kita. Kita mau nyari atau tidak, kita mau mengawali atau tidak, itu kita kembalikan ke diri kalian masing-masing untuk merealisasikan. Begitu. Iya, betul sekali. Itu kenapa dari paparan Martin juga yang jadi tolak ukur saya untuk bisa menemukan seseorang itu kan, saya juga terinfluence dari Martin atas wejangannya, yang mana kalau kita hanya stay at home gitu, cuma lihat tembok, ya nggak ada opportunity Benar, gitu. Paling benar. tidak harus bisa membuka diri gitu ke sosial, karena kita nggak pernah tahu kapan waktunya. Jadi kalau Benar. nggak mencoba ya gimana tahu gitu. Mm-mm. Jadi ya optimis aja Ya. gitu. Kita juga harus bisa membuka hati bagi siapapun yang mau singgah dan mau mengetuknya. Intinya setiap manusia itu punya pengalaman buruk dan baik dalam suatu hubungan. Bahkan saya pun sama. Tetapi keterpurukan itu janganlah disimpan terlalu lama. Bahkan itu terjadi dengan saya pun. Itu menjadi toksik buat diri sendiri, dan proses yang saya jalanin pun sekarang dalam tahap pemulihan untuk memulihkan hati saya yang mungkin hancur bisa dikata. Tapi saya percaya kok kalau kita mau mengawali dan mau membuka hati kita untuk sesuatu hal yang baru, membuka untuk orang lain, dan sehingga di hati kita mungkin suatu saat akan mendapatkan yang terbaik. Anggap saja
suatu hubungan yang lampau itu pelajaran dan suatu teguran biar kita mendapatkan yang lebih baik. Itu suatu Betul pelajaran. sekali ya. Jadi disclaimer aja, gimana statusmu sekarang sebetulnya? Boleh sedih single atau ada pasangan gitu? Um, Single lah, single aja. Iya, Single tapi tetap happy. iya. Pokoknya prinsip hidup saya sekarang pengen menikmati hidup. Kalau suatu saat dapat yang lebih baik, kenapa enggak? Gitu aja. Hmm. Kayaknya dari hati banget ya terkait masalah toxic relationship itu emang setiap orang pasti mungkin pernah mengalaminya. Jadi Mana? kira-kira apa sih supaya kita bisa terhindar dari hubungan yang toksik menurut pengalaman Martin itu sendiri? Kalau menurut saya pengalaman dalam hubungannya toksik itu beragam-ragam. Saya menjelaskan dengan pengalaman hidup saya sendiri. Terkadang kita menjalin suatu hubungan dengan orang yang lebih pintar, kita beranggapan pengen menjadi orang yang lebih pintar dan lebih punya wawasan atau mungkin lebih teredukasi dengan semacam orang tua yang mendidik kita. Tapi perlu kalian cermati juga, terkadang orang pintar itu bisa mendiktator personal kita menjadi orang lain, bukan menjadi diri sendiri. Hmm. Atau men-trigger personal kita menjadi sifat orang lain, yang kita akan lupa diri kita untuk membahagiakan orang. Jadi guys, kalau kalian mau mencari kebahagiaan pribadi atau sendiri, terkadang harus ingat, em, kalian tahu kebahagiaan itu kalian yang tahu, bukan orang lain. Kalian yang mengerti tentang diri kalian, apa yang buat kalian happy gitu. Jadi kalau kalian ngerasa hubungan itu toksik, kalian terus terang saja mau mengakhiri atau selesai atau mau lanjut. Kalau saya pribadi, saya lebih baik ngomong apa adanya, dan kalau memang toksik saya lebih baik mundur daripada kita apa ya, membuang sia-sia waktu sekian tahun, sekian bulan, sekian hari dengan orang yang membuat kita menjadi arah yang nggak benar. Betul Lebih banget. baik kita menghindar atau kita bicara secara transparansi untuk menjelaskan tidak bisa bersama lagi. Itu lebih dewasa kalau kedua belah pihak saling mengerti satu sama lain. Jadi seperti itu sih dari saya. Kalau menurut kamu gimana, Theo? Kalau kacamata aku sih kategorinya ketika seseorang ada di dalam toxic relationship dan dia ngerasa nyaman, bisa jadi kita juga termasuk toxic dalamnya. Yes, Jadi kalau kita ngerasa waras, mawas diri gitu, ketika kita sadar bahwa hubungan ini tidak sehat, kita akan leave apapun konsekuensinya gitu. Karena hmm, akan sangat disesali ketika hmm, kita menjalin suatu hubungan, ujung-ujungnya itu hanya menggerus perasaan kita dan malah hmm. membuat personality kita tuh bukannya lebih baik tapi malah lebih ke arah yang lebih negatif gitu. Benar, Kayak benar. gampang emosian, membangunkan sisi marah kita Hmm, dan hmm. lebih kepada apa ya, saling melukai gitu. Harusnya kan Ya, jika kita punya trauma masing-masing itu kan alangkah baiknya saling menyembuhkan gitu ya, daripada harus lebih saling menyakiti, benar nggak sih? benar. Tapi terkadang dalam realita kehidupan, hal semacam pendewasaan dalam suatu hubungan tuh terkadang salah satu pihak menyadari dan salah satunya tidak. Karena dari sifat selfish atau egois yang apa ya, ber berlebih, dan salah satu harus mengalah karena untuk menjaga suatu hubungan, tidak mau menyakiti satu sama lain, tapi malah tersakiti. Hmm. Jadi solusinya lebih baik, eee, untuk menghindari hal yang toksik, menjadi dirimu sendiri dan kamu harus berani bilang, eee, bahwa itu tidak bagus, lanjut atau tidak. Daripada kamu keep, lama-lama nyakitin diri sendiri dan kamu tidak bahagia. Ya, Itu sih dari sangat saya. lugas banget penjelasannya dan Mhm, saya pun setuju untuk itu. Jadi mhm.
Sebelum kita terjebak dalam hubungan yang toksik, alangkah baiknya juga saya terutama secara pribadi juga memantaskan diri untuk bisa menjadi versi saya yang lebih baik gitu. Kita Mhm, juga jangan melulu nge-push ke pasangan kita untuk menjadi baik, sementara kitanya juga nggak mhm, meng-upgrade diri dan mengevaluasi mhm, hal-hal yang sekiranya bisa kita eh, mhm. menjadi versi kita yang lebih baik lah seperti itu. Iya, Di samping itu juga yang kedua, eh, alangkah baiknya juga kita sadar diri gitu terkait kapasitas kita untuk memahami satu sama lain mhm, gitu, karena hubungan yang toksik itu kan tanpa diundang pun akan datang dengan sendirinya gitu. benar, Tapi kalau kita ngerasa punya awareness terhadap diri kita dan kita ngerasa sadar kok hubungan ini nggak kerasa kayak nggak baik, toksik, ya kita mhm, akan nge-cut itu dan pastinya solusi terbaik adalah membuka lembaran baru. mhm. Itu benar banget, saya menambahkan di sini, bagi para fighter, love fighter yang habis, broken heart, broken home, dan orang yang terus-menerus dalam kesedihan karena diputusin pacar atau mungkin suatu rumah tangga itu gagal, Hmm. tetap semangat kalian, kalian akan tahu dan kalian harus menyadari, diri kalian dulu, introspeksi diri dulu, kekurangan atau kelebihan kalian, kemudian, tinjau kembali apa yang bikin, diri kalian atau feeling kalian happy, satu. Kedua, berani untuk tampil menjadi versi yang terbaru dan tampil ke publik, menjadi versi terbaru, seperti terlahir kembali menjadi manusia baru. Biar kita tidak akan terpuruk terus dalam sejarah yang sama atau sejarah percintaan yang sama. Bahasa Inggrisnya itu keep move on, Move on ya. move on, harus move on. Walaupun itu Harus move susah loh. tapi, saya bisa, pasti kalian bisa. Tuh. Itu sih dari saya. Hmm. Pokoknya kita juga harus Mhm, optimis juga terhadap harus diri kita harus, dan untuk menemukan cinta kita juga harus bisa ready gitu benar, untuk menyambut seseorang yang pada akhirnya kita stay bareng, living together, dan itu tuh nggak akan sebentar, bahkan ada benar, yang bisa sampai seumur hidup. Jadi kita juga harus siap dengan konsekuensinya. Tapi benar, saya melihat, kalau saya pribadi melihat bahwasannya sebetulnya kadang gambaran dari jodoh kita atau partner kita itu kayak mhm, diri kita sendiri loh, nggak iya. beda jauh gitu. Itu bahasa apa ya, bahasa kerennya tuh bilang, your partner is your mirror. Ya, seperti Itu, itu. kayak, pencerminan dari diri kalian sendiri. Jika kalian itu, punya ekspektasi punya partner yang bagus atau mungkin cantik atau mungkin, punya pribadi yang bagus, kalian harus melihat diri kalian, apakah kalian juga seperti itu. Jadi, suatu pelajaran atau edukasi, bahkan saya pun belajar di sana, tidak mudah untuk menjadikan partner itu yang sifatnya loyal atau mungkin, bisa ngikutin, ke kita jalan, kemana pikiran kita, kemana misi kita, kemana arah-arah tujuan kita itu tidak mudah karena kita punya 2 kriteria atau 2 karakter yang berbeda dan itu butuh waktu, mmm, bukan hal yang mudah pula, ya itu hal yang memang tapi perlu diperjuangkan. Iya, Mhm. keduanya ya. Yes, Jangan berjuang sendiri juga loh guys, kan capek. Di iya, ghosting tuh capek. Jadi kalau kita mencintai yang sehat itu adalah dua arah. Jadi iya, keduanya itu effort. Kalau kita yang cintanya sendiri gitu, benar, kejar-kejar sendiri, effort sendiri, ya this is not love. benar, Itu kayak kekaguman ya. iya. Tapi by the way, kita ngomong nih dari tadi, Haus tenggorokan ya. kering, haus, Dengan di Bali yang iya, suasananya panas panas di luar, banget. walaupun cuaca kadang mendung, tapi Hmm. tetap di Bali itu tetap panas, Betul. guys. Nah, untuk Ya, solusinya itu mhm, kita punya
minuman segar, Kita ada enggak. minum Teh teh pucuk pucuk ya. Kita ya. coba dulu kali Coba ya. dulu ya. Boleh cheers dulu. Cheers, Cheers. teh pucuk. Ya. Bismillah. Hmm. Hmm. Teh Teh pucuk pucuk harum, harum, rasa rasa teh teh terbaik terbaik ada ada di di pucuknya. pucuknya. Tapi emang nggak Emang pernah enak sih. bohong ya. Iya pasti. Jadi manisnya itu nggak berlebihan dan Dan gulanya juga pas ini untuk sangat tidak enak terlalu manis dikonsumsi gitu. dan pas lah. Dibanding teh yang lainnya ini kayaknya lebih unggul Segar ya. ini, segar. Dan gulanya gula asli dia. Emang produk Mayora ini the best ya. Ada teman kita loh, Iya. kalau datang itu harus kita sediain teh Kalau pucuk tanpa ya. teh pucuk nggak mau datang. Makanya bagi siapapun, apapun makanannya tetap ya pilihnya Teh teh pucuk harum. Oke, kembali ke topik. Benar, Oke. benar. Nah, lalu sekarang Martin setelah panjang lebar kita ngobrol dan itu Ya. sangat inspiring banget buat aku, itu jadi reminder juga buat aku. Kira-kira apa sih harapan Martin ke depannya untuk menemukan seseorang yang mungkin dipersiapkan Tuhan nantinya untuk Martin? Bagi saya menjalani hidup sekarang apa adanya saja. Jika Tuhan ngasih jodoh suatu saat, saya akan terima apa adanya. Yang penting orang itu juga menerima saya apa adanya. Saya juga banyak kekurangan dan saya banyak belajar. Sederhana sekali. Jika orang udah mengerti dan saling menghargai, saling mencintai, kita pelan-pelan akan belajar sifat satu sama lain, menjadi pribadi yang baru, menjadi lembaran baru untuk mengawali hidup baru. Walaupun susah, tapi tidak ada kata mustahil. Kalau kita yakin dan kita percaya sama tujuan dengan pasangan kita masing-masing, pasti kita bisa. Tetap, semangat, nggak boleh menyerah. Apapun yang terjadi, kalian berhak memperjuangkan cinta kalian, asmara kalian, hidup kalian, masa depan kalian. Itu sih sedikit pengalaman pribadi yang saya bisa share ke kalian guys. Kalau untuk Theo gimana? Kalau untuk saya pribadi ya dalam proses menikmati. Jadi Martin ini tuh sahabat terbaik dan terdekat saya di Bali. Jadi kisah percintaan saya sebetulnya tidak disepil di publish pun Martin tahu kronologis dari mulai pertemuannya. Jadi proses pendewasaan diri saya juga tetap ada influence dari Martin yang membuat saya juga pada akhirnya memilih untuk menjadi versi yang lebih dewasa. Karena itu ya saya juga mendapatkan pasangan, alhamdulillahnya juga memahami saya dan kita berusaha satu sama lain membahagiakan dan memahami sih seperti itu. Wow, inspirasi banget ya pengalaman Theo ini. Tapi percaya kok suatu saat setiap orang tuh ditakdirkan berpasangan. Lambat laun. Jika memang dari kalian gas memang masih tetap sendiri atau memang belum beruntung, tetap berusaha. Apapun jalan Tuhan kalau udah kasih rezeki buat kalian, suatu saat akan diberikan jalan gitu aja. Nggak usah ngerasa minder atau apapun itu. Tidak perlu dengar omongan tetangga A, B, C, D. Tetap jadi diri kalian karena kalian yang berhak untuk bahagia pula. Ya, jika kalian menemukan kayak sejarah atau mungkin cerita yang bikin kalian atau mungkin tetangga tuh ngerasa kita nggak nyaman atau apa, jadikan itu suatu acuan, mungkin juga pelajaran biar kita tuh lebih sadar diri juga. Kalau kita memang belum ada jodoh atau apa ya, kita tetap mencari. Kalau memang belum ada ya kita mau gimana. Yang penting terus berusaha ya. Tetap berusaha. Gitu kan. Itu aja sih guys. Maka dari itu yang menjadi kelebihan kita ya harus kita tonjolkan. Tapi alangkah beruntungnya seseorang ketika
dicintai dari segi kekurangannya, benar, karena kelebihannya itu akan menjadi reward bagi pasangannya tersebut gitu. Ya benar. kadang kala kita juga kalau tinggal bersama 24 jam tuh nggak selalu kita tuh dalam posisi yang selalu baik terus, Benar, pasti kita ada selalu juga ada sisi negatifnya. benar, That's why apa yang kita sampaikan itu tuh emang nggak semudah melafazkannya, tapi setidaknya ada gambaran dan kita lebih tahu gitu secara teori dan juga bisa diterapkan juga bersama ya gitu kan, iya, sebagai guiding gimana sih cara mempertahankan hubungan biar selalu awet gitu, benar benar. biar tidak terjebak dalam Dalam suatu hubungan toksik, karena itu iya. tidak mudah seperti lagunya Anggi Marito, Iya, itu nggak lagu semudah favorit saya, itu tidak ya. semudah itu, ya. Ya emang bener ya, Ya, emang bener banget, hubungan yang toksik itu emang tak semanis teh pucuk harum. iya benar, Teh Pucuk Harum ya. Oke, daripada di ghosting, Iya, terjebak dalam hubungan yang toksik, lebih baik ya. mhm. Oke, di sini juga saya mau menambahkan sedikit, kita sedikit melenceng dari konsep, seperti beberapa kali postingan di TikTok atau di Instagram atau di YouTube, saya mengambil topik tentang, culture atau budaya. Mmm, di sini saya kebanyakan dengan ambil konsep runway karena bagi saya, mmm, belum ada yang seperti ini di Bali terutama mungkin ya. Tapi Hmm, ada juga tapi tidak terlalu banyak. Tapi hmm, di sini saya memberikan ya sedikit gambaran seperti, jadi diri sendiri, entah itu, maaf ya, orang itu punya badan kurus atau berisi, atau orang tua, nenek kakek, bapak, ibu, adik-adik kecil, bagi orang yang tidak pede di depan kamera pun atau di mana pun berada, di sini saya sedikit memberikan inspirasi, tidak perlu kalian berdandan cantik untuk cantik. Karena cantik itu memang perlu kita ada make up dan segala macam, tapi yang terlebih itu jika kalian, jadi diri sendiri, apapun yang kalian pakai, kalian tetap oke, tetap cantik. Makanya tidak usah ngerasa malu atau apapun. Saya menginspirasi untuk semua kalangan, anak sampai orang tua pun tidak perlu minder atau, canggung jika kalian pengen cantik atau cakep atau ganteng. Karena kalian cantik dari dalam hati, itu tujuan saya. biodiversity is beauty Yes, ya. itu tetap kita konsep di budaya juga. Karena juga sekarang secara global pun, di dunia modeling pun, terkait Mhm. runway pun sekarang udah mengakseptif semua Ya karakter semua semua sih. karakter, semua, ya Semua body type body ya. type segala macam. Jadi, senang saja saya pengen memperkenalkan budaya tradisional di seluruh Indonesia, tidak cuma di Bali tapi di seluruh Indonesia. Jika suatu saat berkesempatan untuk berkunjung di suatu daerah, tetap kita akan buat podcast seperti Usung ini. budayanya. Yes. Pokoknya untuk pemaparan video masalah budaya, mungkin coba komen kalau ada yang mau nanti Komen di part sini ya ketiga ya, di guys. podcast Komen. ketiga Iya terkait boleh. masalah tema dan budaya Indonesia dan keberagaman di dalamnya. Iya. Terima kasih untuk Terima waktunya. kasih juga Terima kasih Theo untuk untuk waktunya. pemaparannya. Itu Terima sangat kasih untuk menginspirasi podcastnya. buat saya juga. Sama-sama juga. Kita sama-sama memberikan inspirasi satu sama lain dan kita bisa share ke publik. Mudah-mudahan seperti pembicaraan kita memberikan ide atau inspiratif baru buat kalian guys. Bagi pemula atau yang masih memulai hidup versi baru di masa depan atau sekarang, tetap tetap semangat saja prinsipnya. Semangat dan terus mencoba. Oke, Salam salam budaya. budaya.